orang Iran itu minat bacanya tinggi dan mereka juga sangat sadar literasi. Mereka sangat menghargai budaya leluhur mereka. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Seperti biasa nih Casavella Talks hadir bareng aku Tiwi Casavella dan kita selalu ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman aku yang luar biasa yang punya pengalaman, cerita, hobi, kesibukan yang pastinya bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. So, di kesempatan kali ini aku bakal ngobrol sama Kak Renjana Nata Atmaja. Jadi, aku kenal sama Kak Renjana ini udah cukup lama ya. Mungkin dari tahun 2013-2014 nih guys. 12. Soalnya 2012. Wow, udah lama banget loh Kak. Jadi 2012 aku memang masih ingat. iya, soalnya udah 10 tahun yang lalu ya berarti. Jadi dulu pas kuliah gitu Kak Renjana ini ngajar bahasa Persia. Jadi beliau ini dulu sempat kuliah juga di Iran. Kemudian setelah pulang ke Indonesia juga aktif mengajar dan aku sempat belajar dan rasanya lumayan susah banget gitu. Jadi kemarin aku keingetan sama Kak Iya Renjana juga. pasti. Keingetan sama Kak Renjana karena aku pengen sharing juga nih sama kakak ya tentang pengalaman kuliah, terus juga yang lain-lainnya. Mungkin kita sapa dulu. Halo Teteh, apa kabar? Wow, baik. Udah Iya, lama nggak ketemu ya. iya udah lama banget. Kayaknya ketemu terakhir juga pas masih kuliah ya kan, 2013-2014 Teteh. Iya, benar. Makin cantik aja. Terima kasih, Teteh juga selalu ini ya, selalu fresh, selalu semangat, dan aku lihat juga selalu aktif, keren banget lah pokoknya kalau Teteh ya. Nah, mungkin boleh cerita dulu dong, Teh Renjana sekarang tuh sibuk apa aja? Aku sekarang sibuk masih ngajar. Selain ngajar juga ya terkadang kalau misalkan ada beberapa seminar masih nerjemahin baik bahasa Inggris ataupun bahasa Persia. Cuma karena semenjak pandemi kayaknya semuanya juga jadi vakum ya, semuanya serba online gitu kan. Tapi ya tetap dijalanin terus tambah lagi sekarang ada hobi baru yaitu ngurus kucing. Wah, ada berapa tuh kucingnya? Berapa? Sebenarnya gila juga ya dulu tuh nyanggup-nyanggupin aja gitu ngurus kucing 11, sekarang tinggal 6. Wah, banyak Kucingnya tinggal 6 banget, sekarang. Kak. Ya, Luar biasa. seneng aja sih. Soalnya kalau dulu kan apa namanya belum tahu banget gimana cara ngurus kucing. Kalau sekarang ya ngisi kegiatan lah. Selain itu juga aku masih aktif nulis di blog aku dari 2016 ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Ya nulis beberapa tentang eh, apa sastra, kemudian budaya, filsafat juga ada, beberapa puisi, ya beberapa, pokoknya campur aduk sih di situ ada. Ya intinya blog itu jadi ajang untuk sharing gitu apa yang aku dapat di situ, aku menularkan energi positif aku sama orang gitu, sama readers. Oh Wah, sorry, oke. Wah, mantap ya. Jadi Kak Renjana nih sibuk terus gitu sampai sekarang. Tapi nih Kak, aku juga pengen kepo soal dulu Kakak kuliah di Persia. Itu gimana sih Kak ceritanya awal mulanya sampai pada akhirnya bisa ke sana gitu. Kan kayaknya nggak mudah juga kan untuk ya belajar bahasa terus jauh juga gitu dari rumah. alright. Sebenarnya nggak tahu ya, tiba-tiba ke Iran gitu kan. Karena dulu aku pikir gini, aku kan berasal dari kota terpencil lah, yang bernama Garut, Kabupaten Garut. Ya mungkin di situ kita saat itu bermimpi, oh, pengen dong keluar apa sih kuliah ke luar negeri gitu. Keren, pasti kita mikirnya keren gitu kan. Tapi kita nggak berpikir bahwa wah ya ampun God, kuliah di sana tuh susah banget ternyata beda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Nah dulu tuh
ada ambisi aja bahwa aku pengen kuliah ke luar negeri. Sebenarnya bisa aja banyak, mungkin kita bisa ke apa, kita pilih Jerman, Harvard ataupun apa dan lain-lain. Cuman saat itu kan ya aku juga lihat, biayanya gimana ya gitu mikir. Akhirnya sempet sempet tuh impianku terputus gitu. Nah di sini eh, ya dari kedubes Kedutaan Besar Iran itu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa kuliah di sana. Dan bingung juga nih ambil jurusan apa gitu kan, karena kebetulan saat itu universitas yang memberikan beasiswa full untuk S1 itu jurusannya ada filsafat, teologi dan lain-lain. Dan akhirnya saya pilih waktu itu sastra dan bahasa Persia karena menurut saya itu agak passion juga gitu, karena aku memang agak ada passion di bahasa. Ya, ibaratnya mimpi aja gitu, ternyata ketika ke sana, Iran itu adalah negara dengan 4 musim. Hmm. Indah, ada musim panas, kemudian salju juga gitu kan. Ya berkesan ketika pertama datang ke sana tuh, waktu pertama datang ke sana itu sekitar pas lagi musim panas ya kayaknya. Ya ampun, Tiwi itu ya Allah, kita tuh aduh, aku sampai lupa itu berapa derajat gitu lah ya pas panasnya itu. Ya ampun tuh panas banget. Kayaknya tuh kalau misalkan kita pakai baju yang agak basah pun, kita pakai itu nanti dia kering sendiri gitu ibaratnya. Wah. Gitu Hmm. ya, adaptasi dengan iklimnya, apanya gitu. Ya gitu sih sekilas cerita tentang di sana. Cuman ada syarat berat juga karena kan dia ngasih beasiswa full. Dan ternyata yang kuliah di sana itu bukan orang Indonesia aja, Malaysia, Singapura, kemudian Asia banyak di sana, Cina, dan London, Jerman, Perancis. Pokoknya Iran itu memang membuka kesempatan kuliah beasiswa di sana. Karena seperti yang kita tahu kan kalau misalkan kita berbicara tentang, sebelum kita jauh berbicara tentang Iran, keragaman budaya itu kan ada multikultural dan multilingual. Nah, eh, di sini tentang multikulturalnya, budaya di Iran itu memang sangat amazing, luar biasa gitu. Kita bisa lihat bahwa di Iran itu ada berbagai macam etnik, adat, ras, budaya gitu. Di sana kita bisa lihat keragaman agama di sana itu sudah tuntas. Misalkan Iran itu seperti yang kita tahu mungkin kawan-kawan juga sudah paham bahwa di sana juga ada agama nenek moyang orang Persia zaman dulu. Itu orang agama Zoroaster, Kristen, kemudian ada Muslim juga, kemudian satu lagi Yahudi pun mereka sangat merasa nyaman tinggal di sana gitu. Mhm. Kalau kita lihat dari sejarah, jelas dari budaya dan bahasa itu memang Persia ini sangat kuno. Maka kalau misalnya kita lihat, kita bisa lihat bangunan bersejarah seperti Persepolis dan lain-lain. Dan ya itu cerita sekilas mengesankan bisa lulus kuliah di sana gitu. Gak pernah terbayangkan juga gitu kan, aku yang dari desa terpencil bisa kuliah di luar negeri gitu loh. Tapi dulu susah nggak sih Kak masuknya gitu? Apalagi kan ini di Persia, berarti bahasa pengantarnya juga bahasa Persia ya gitu. Oh ya, it was really very very hard. It was very hard. Soalnya aku kira di sana itu aku udah habis-habisan, udah mati-matian. Oh gila, gue harus belajar TOEFL apa gitu. Ternyata pas kita testing di lembaga yang memang menyalurkan untuk scholarship di sana, itu TOEFL dipakai, cuman untuk ke sana itu ada persyaratan bahwa kita harus bisa berbahasa Persia selama 1 tahun. Nah, Hmm. kalau misalkan kita nih nggak bisa bahasa Persia dalam 1 tahun, kita dipulangin ke Indonesia. Gitu. Jadi memang berat banget gitu. Berarti belajarnya Iya, gimana dan sih? dan beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu aku belum pernah belajar bahasa Persia di Indonesia. Dan Hmm. kamu tahu bahasa Persia itu kan tulisannya seperti bahasa Arab. Iya. Dia ada 32 abjad.
Jadi dari 20 dari huruf hijaiyah itu ada tambahan lagi. Aku tidak terbiasa dengan itu karena aku memang di SMA umum kan, aku bukan keluaran pesantren gitu. Cuman ya dipikir lagi semuanya bismillah karena aku berpikir bahwa setiap yang datang kepada kita itu kesempatan itu adalah bukan sebuah kebetulan. Itu Tuhan kasih gitu dan kita harus berusaha untuk itu. Nah, jadi aku survive aja gitu. Oke lah, ini lulus terus harus bisa bahasa Inggrisnya sama 1 tahun. Akhirnya ke sana lah eh, mulai mulai belajar itu kita dari level 1 sampai level 6. Dan berat banget memang karena kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita cukup menguasai grammar, writing, reading, sama listening. Kalau bahasa Persia, dia ada tambahan lagi. Kita ada writing-nya itu mereka bilang imla. Jadi menulisnya, cara kita menggunakan bahasa formal, cara kita memahami sastra, itu di sana tuh ketat banget gitu belajarnya. Dan oh my god, jam belajar itu panjang, nggak kayak di kampus kita ini gitu singkat kan. Kalau di sana lumayan panjang, kadang-kadang malam juga kita ada kegiatan lagi gitu ya. Nah kalau waktu pengalaman pertama belajar ke sana itu pas masuk kelas kita kan semuanya nggak ada yang bisa belajar, nggak ada yang bisa bahasa Persia kan, tapi memang pengajarnya menggunakan pengantar bahasa Inggris. Jadi ada juga beberapa kawan saya dari luar negeri, misalkan ada orang Jerman, orang Cina, mereka mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Persia karena kan ya sudah jelas tulisannya pun seperti Arab, jadi kita berpikir waktu aku pertama lihat tuh ini tulisannya Arab tapi dibacanya bukan Arab gitu kan. Ya mungkin di situ kita bisa melihat bahwa kecerdasan seseorang itu tidak apa ya, tidak terjebak pada sesuatu hal yang aku cerita sedikit. Jadi waktu SMA itu aku nakal loh, Tiwi. Wah, Waktu gimana tuh, SMA Kak? itu aku nakalnya, iya aku nakal suka kabur-kaburan gitu, paham nggak? Jadi Oh, ya mabal jadi gitu ya, mungkin Kak? karena metode ya mabal, bener pisan eta mabal. Jadi mungkin karena metode pembelajaran yang kurang asik untuk aku, jadi aku tuh pergi ke perpustakaan, terus kadang juga aku pergi ke museum atau ke tempat bersejarah di Garut gitu, jadi malah main gitu kan. Nah, pada akhir kelulusan kelas 3 SMA, itu aku dicap murid gagal coba sama kepala sekolah. Ya ampun, itu kejem banget, Tiwi. Kok bisa gitu, Kak? Apa karena Jadi, nilainya jelek atau gimana tuh? yes, apalagi nilai matematika aku tuh anjlok banget. Dan mungkin karena aku banyak bolos kan di situ. Terus, tapi beberapa nilai yang lain ya, alhamdulillah sih ya lumayan gitu. Nah, terus memang aku agak menonjol di bidang bahasa di situ. Jadi aku memang lebih mendalam bahasa Inggris karena passion aku di bahasa. Akhirnya sempat terpukul juga sih. Oh, gila nih aku dikatain anak gagal gitu kan. Secara kalau kita lihat background nih ya, apa sih backgroundnya tuh kita berpikir bahwa oh ini orang tua aku kayaknya bakal sedih nih aku dikatain anak gagal bakal gimana gimana gitu. Tapi kan Tuhan nggak gitu ya. Jadi dia kasih kesempatan. Akhirnya aku bisa lulus ke sana dan pada saat aku lulus ke sana, aku sempat minta legalisir ijazah gitu kan ya ke SMA ya. Aku ketemu kepala sekolah, terus kepala sekolahnya bilang, kamu mau minta legalisir ijazah untuk apa? Buat kerja? Atau, aku bilang enggak, aku mau sekolah ke luar negeri. Ya gitulah, sempet agak-agak syahdu gitu suara apa bukan syahdu, sempet-sempet agak terharu mereka Iya. dengernya gitu. Jadi iya, jadi mungkin di situ bisa, oh ini anak dulu yang saya katain gagal gitu kan. Ya udah akhirnya eh, dijalanilah kuliah di sana, survive gitu. Sampai aku tuh kayak gini, karena buat aku di sana agak sulit belajar bahasa mereka karena kan ada ketakutan, ya ampun Tiwi, ini kalau gue dibalikin setahun gak bisa belajar bahasa Persia, aduh bakal malu-maluin banget gitu kan, pikirnya kayak gitu ya. Jadi Iya. ya udah akhirnya berusaha keras sampai aku tuh punya rumus sendiri gimana caranya supaya aku tuh memperbanyak kosakata. Jadi aku kemana-mana tuh kalau misalkan lagi di keluar di apartemen itu kita suka ke taman kemana karena kan di sana setiap hari Jumat tuh libur. Eh aku suka bawa notebook kecil gitu kan kayak diary gitu ya kecil gitu. Jadi nanti setiap kali aku di jalan, di bis, atau aku ke mall, atau misalkan aku berbelanja di pasar,
ketika aku ngelihat kata-kata dengan bahasa Persia yang belum pernah aku pelajari, karena kan waktu itu aku masih level 1, level 2 ya, itu aku, aku tulis aku tulis di buku, aku tulis misalkan sebagai contoh, eee, non-Voi, ada toko namanya non-Voi. Itu aku tulis di notebook. Ketika aku ke rumah, aku ngambil kamus, aku lihat, "Oh, ini artinya ini," gitu. Jadi itu semakin memperkaya kosakata aku gitu. Karena kan kalau misalkan kita seperti ngomong cablak bahasa Inggris apapun, kalau misalnya kita kekurangan kosakata, kita bingung nih, "Ini gua mau ngomong apa?" Gitu kan. Nah, survive dengan seperti itulah, dengan, datang ke apartemen, terus lihat, "Oh, ini bahasanya ini, artinya ini," gitu, terus dihafal gitu. Karena emang agak berat di sana, takutnya kan dipulangin atau gimana. Karena kalau misalkan dipulangin ya kita nggak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya kan, gitu. Wah, jadi memang perjuangannya luar biasa juga di bahasa gitu ya, Kak. Tapi kalau untuk kehidupan di sana nih, sempat ngalamin kayak culture shock nggak sih? Atau tadi ada 4 musim, selain itu orang-orangnya gimana juga gitu, Kak? Apakah baik-baik? Maksudnya, nyambung gitu ya? Gimana tuh, Kak? Oke, kalau musim itu karena kita, adaptasi ya, kita punya antibody gitu. Sempet sih kayak mimisan kayak gitu-gitu, karena kan biasanya kita ngerasain misalkan suhu yang dingin, tiba-tiba panas, tiba-tiba musim semi, apa kayak gitu. Sorry. Tapi dinikmatin aja gitu, kayak misalkan salju, terus, musim panasnya gitu dinikmatin karena, eee, sorry, di sana kalau misalkan musim panas itu kita libur 3 bulan Wah, selama musim panas, 1 atau 2 bulan atau ya, tapi pembelajaran tetap berjalan. mmm, Cuman di kampus, Iran itu spesialnya itu, tempat saya dulu, belajar, itu kita diungsikan, istilahnya kayak diungsikan. Kita sambil liburan ke desa yang agak terpencil dan cuacanya agak sejuk, tapi pembelajaran tetap berjalan di sana gitu. Makanya mantep banget sih, karena kalau kita tahu sih, kita bisa search, di Google ya, kita search itu, ada sekitar, 20, perguruan tinggi, itu masuk peringkat dunia di Iran. mmm, Terus, 13 universitas juga itu masuk, 1.000 universitas paling, famous, terkenal dan, berkualitas gitu, sedunia. Nah, kalau misalkan mengenai orang-orang di sana, itu dia, tadi, aku sempat bahas di awal tentang multikultural. Multikultural ini kan multicultural ya, jadi beragam budaya gitu. Di sana memang orangnya tidak kayak kita. Kalau kita kan kalau, orang Sunda nih ya, ketemu mhm, di angkot, "Dede ke mana?" Ketawa gitu, senyum, nyapa gitu kan. Kalau di sana orang tuh sangat fokus gitu. Kalau mereka mau pergi kerja tuh ya fokus kerja, mereka nggak tanya sana sini gitu. Dan jalan mereka tuh cepet banget, jalan mereka cepet dan mereka sangat menjaga kebersihan. Terus, eee, tapi kalau misalkan kita bertanya, ya mereka ramah, mereka, membalas salam kita, apa segala macam gitu. Sebetulnya banyak juga sih keunikan-keunikan budaya di sana yang pada, akhirnya itu membuat aku betah di sana gitu, tinggal di sana. Nah, orang-orangnya, di sana itu mereka yang sangat menarik untuk aku itu adalah orang-orang Iran itu sangat sadar literasi. Eee, jadi, kita bisa lihat multikultural di sini itu, apa, multikultural itu di sini kita bisa lihat dari masyarakatnya yang sadar literasi. Nah, kita bisa lihat, kamu pernah dengar kamu pasti nggak asing deh sama Jalaluddin Rumi, ya kan? kayak oh oh iya, tahu banget lah itu, Oh, Kak. Bukunya pernah punya nih, juga, udah tamat beberapa. keren, pastilah, percaya sama TV mah. Terus, Jalaluddin Rumi, kemudian Nasruddin Tusi, Sa'di, ada, Hafiz Shirazi, itu kan mereka, eee, para ahli sastra dari Iran, dari Persia. Tapi, yang unggul di sini itu apa, selain mereka, memahami tentang, sastra, mereka juga
unggul dalam bidang yang lain, ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya misalkan filsafat, tasawuf, ataupun politik. Eee, nah di sini kita bisa lihat aku tuh sering ya, kayak misalkan mengunjungi taman. Jadi, eee, aku lihat di situ kalau kita ziarah nih ya, atau kita misalkan main lah ke pemakaman di Indonesia itu seperti apa. Itu kan rasanya horor banget ya. Iya. Jadi mau malam, mau siang tuh kayaknya horor gitu. Oh, scene juri apa gimana. Ini Iya. tapi kalau di Iran itu suasananya beda banget dan itu menurut aku, eee, amazing. Jadi ketika aku ke sana tuh, aku bisa lihat makamnya Sa'di itu mewah, terus makamnya Hafiz itu bagus, dan di sana juga setiap makam itu ada tamannya. Nah, Mmm. selain ada taman, ada museum, ada perpustakaan. Jadi orang-orang itu ke sana tuh bukan cuman sekedar menziarahi makam, Sa'di ataupun, Syirazi ataupun yang lainnya gitu ya, Nasruddin Tusi gitu. Di sana mereka selain berziarah, mereka juga, hangout dengan keluarga mereka gitu, lunch, piknik, kayak gitu, terus juga menghabiskan weekend. Dan poin lainnya itu adalah, poin utamanya mereka bisa mendapat pengetahuan baru karena dengan berkunjung ke sana, bisa semakin memperdalam tentang sastra gitu. Jadi orang Iran itu minat bacanya tinggi dan mereka juga sangat sadar literasi. Mereka sangat menghargai, budaya leluhur mereka. Ada kesamaan seperti di Indonesia. Jadi, mereka melihat kita bisa lihat nih, agama Zoroaster itu jadi Persia itu, agama nenek moyangnya itu adalah Zoroaster. Mhm. Sampai detik ini, sampai sekarang di Iran itu eee, masih hidup masyarakat yang beragama Zoroaster. Dan, aku pernah berkunjung, ke salah satu kuil apinya yang menurut cerita itu konon katanya dia 1.500 atau 3.500 tahun itu tidak padam apinya. Mhm. Dan yang bikin kaget lagi di sana toleransinya bagus banget, Tiwi. Jadi, sekalipun di sana tuh agamanya, etnik, agama, ras, budaya bermacam-macam, mereka toleransinya bagus gitu. Contoh misalkan kayak saya pernah mengunjungi sinagog, itu tempat peribadahan Yahudi ya, tempat peribadahan agama Yahudi di sana, itu dia, ketika ditanya, "Nyaman nggak tinggal di sini?" Dia bilang nyaman gitu. Jadi tidak ada intervensi atau apa dan kita bisa lihat gitu, kok bisa ya gitu. Pemimpin spiritualnya itu Islam, kemudian republiknya Islam, tapi beberapa agama seperti Zoroaster ataupun Yahudi, Kristen, mereka bisa nyaman tinggal di sana. Bahkan beberapa dari mereka itu masyarakat di sana yang, berbeda agama, yang non muslim, itu mereka juga mempunyai kedudukan parlemen di pemerintahan, gitu loh. Dan, beberapa saya pernah, lihat juga di TV itu ada kepala rumah sakit atau yang mungkin kita bisa lihat, kita bisa bilang itu kayak, khusus dalam bidang kesehatan, itu dia beragama Zoroaster, tapi no problem dengan itu. Jadi kerennya itu. Dan memang, orang Iran itu minat bacanya tinggi kan tadi aku bilang ya, sampai supir taksi pun cerdas-cerdas gitu. Dan, mahasiswanya pun juga fokus belajar dari anak-anak. Memang sistem pendidikannya itu sangat berbeda sekali sih dengan di Indonesia. Dan mereka juga tidak membedakan bahwa, "Oh ini, kamu scholarship, dari negara lain," gitu. Mereka tidak seperti itu. Bahkan saya juga mendapatkan beasiswa kesehatan, apartemen, tempat tinggal, makan, dan lain-lain, gitu. Dan, mungkin memang di beberapa universitas lain juga seperti itu ya. Banyak juga beberapa universitas di Teheran, di Mashhad, kemudian di Isfahan, dan lain-lain, itu juga banyak, beberapa mahasiswa dari luar negeri yang belajar di sana. Dan mereka tertarik dengan, melihat Iran, kita bisa lihat Iran itu adalah negara yang mandiri, eee, meskipun, aku nggak bahas politik ya di sini, cuman sekilas aja, mereka bisa berdiri sendiri, dengan menentang negara adik kuasa gitu. Karena, di situ kelihatan bahwa, sejarah dari Iran memang panjang ya, kenapa mereka bisa, mempunyai semangat yang tinggi seperti itu dalam membangun negara mereka sendiri gitu, meskipun diembargo gitu. Nah, di situ kita bisa lihat, bahwa banyak contoh dan contoh yang bisa memotivasi kita dalam belajar, dalam menyikapi, lingkungan. Jadi, aku berpikir ketika di sana, "Oke, aku dari desa kecil, dari Kabupaten Garut."
Tapi, aku teringat sebuah, apa ya, bukan peribahasa, mungkin quote kali ya. Jadi, think locally but act globally. Jadi kita bisa aja berasal dari desa, tapi kita harus berpikir dan berwawasan luas gitu. Karena kan aku juga lihat di situ di Iran bahwa